Kebun binatang adalah tempat salah satu wisata favorit keluarga yang sangat digemari. Di sana kita dapat melihat populasi hewan yang sangat beragam dengan berbagai perilakunya. Namun, apakah kalian tahu sobat, ternyata pada tahun 1800-an manusia pernah dijadikan objek tontonan layaknya seekor hewan di kebun binatang. Pameran yang dibuat oleh orang-orang Eropa ini secara sengaja memamerkan sejumlah manusia dari ras tertentu, dengan tujuan mengajarkan bagaimana masyarakat barat menciptakan rasa yang lain dalam kaitannya dengan orang asing, dari suku-suku asli dari luar benua biru dengan warna kulit, kebudayaan, dan gaya hidup yang berbeda. Kala itu, pameran ini disebut dengan Human Zoo alias kebun manusia. Praktek ini juga pernah dilakukan oleh seorang penjelajah dan ahli navigasi, yaitu Christopher Columbus. Meski dalam sejarahnya ia dikenal sebagai penemu benua Amerika, namun nyatanya ia adalah seorang yang serakah yang berusaha mencuri emas milik suku Indian Amerika. Tidak hanya itu saja, ia juga menculik ratusan dari mereka untuk diarak dan dipajang sebagai keanehan yang hidup. Pada dasarnya, orang-orang Amerika dan negara-negara Eropa memang memiliki kecenderungan memamerkan musuh perang yang telah dikalahkan di depan publik dengan tujuan mempermalukan musuh. Salah satu pameran paling populer adalah suku Igorot. Setelah perang antara Amerika Serikat dan Filipina, Amerika Serikat yang menang memutuskan bahwa mereka akan mempermalukan musuh dengan membawa dan menampilkan mereka di depan umum. Suku ini dikenal karena mereka terkadang memakan anjing. Dikutip dari laman National Public Radio, suku Igorot yang ada di pameran dipaksa untuk membunuh dan menyembelih anjing secara konstan untuk hiburan para penonton. Sementara makan anjing adalah hal yang sensasional bagi penonton barat. Itu juga merupakan representasi yang keliru karena suku Igorot hanya memakan anjing untuk alasan seremonial. Pertunjukan yang dimulai pada tahun 1905 ini akhirnya berhenti pada tahun 1914 akibat protes dari pemerintah Filipina. Ideologi tersebut selaras dengan rasisme yang melekat pada proyek kolonialisme Eropa. Kebun binatang manusia adalah etalase untuk menunjukkan klaim bahwa strata orang kulit putih penjajah lebih tinggi serta lebih beradab dibandingkan orang kulit berwarna terjajah yang primitif. Nigel Rockwell dalam bukunya Save Beasts and Beasts: The Birth of Modern Zoo 2008 mengungkapkan pelopor kebun binatang manusia adalah Karl Hagenbeck, wirausahawan binatang eksotis asal Jerman. Hagenbeck punya reputasi bagus berkat kepiawaian mendapatkan binatang liar di sepanjang pertengahan 1800-an. Kebun binatang di Eropa banyak yang disuplai oleh hasil buruannya. Pada suatu hari, ia disarankan temannya untuk membawa serta orang suku asli yang paham soal binatang eksotis. Hagenbeck menyambutnya sebagai ide brilian. Ia kemudian membawa serta orang suku Sami asal Skandinavia bersama rusa kutub utara yang hendak ia pamerkan. Hagenbeck menyulap sebagian kecil lahannya, persis seperti tempat tinggal orang Sami, termasuk rumah tradisional dan aksesoris perlengkapnya. Orang-orang Sami dibiarkan hidup sebagaimana mereka biasa menjalankan aktivitas harian di tempat asal, plus ritual khas mereka. Selain binatang eksotis, orang-orang Sami ini segera menjadi daya tarik yang luar biasa bagi warga Jerman yang belum pernah melihat orang primitif.
Heisenberg mengklaimnya sebagai pertunjukan kebudayaan asing. Seiring membludaknya penonton pertunjukan Heisenberg sejak 1870-an, kebun binatang manusia ini makin sering dipertunjukkan di Paris, Hamburg, Berlin, dan London. Juga di Barcelona, Milan, New York, dan kota-kota besar di Eropa dan Amerika Serikat untuk menampilkan manusia-manusia unik dari berbagai belahan dunia yang baru dijumpai orang Eropa. Hingga pertengahan abad ke-20, praktik kebun binatang manusia masih terus ada. Tetapi pada tahun 1954, minat pada kebun binatang manusia telah memudar dengan munculnya film. Karena orang-orang dapat memuaskan rasa penasaran mereka akan negeri asing melalui televisi. Gagasan tentang kebun binatang manusia menjadi dianggap tidak menyenangkan lagi bagi sebagian orang dan telah dilarang di sebagian besar negara. Demikianlah beberapa fakta kelam seputar kebun binatang manusia yang populer pada era kolonial. Hiu manzu dengan cepat dianggap memalukan dan menjadi sesuatu yang tidak ingin diingat orang Amerika.